Konnichiwa. Apa kabar semua pecinta bola seluruh Indonesia, Southeast Asia pada umumnya? What up? Welcome to Garuda Japan, channel yang membahas sepak bola pada umumnya, olahraga juga, cabang olahraga lain. Juga kita membahas dengan adil, tidak ada intrik, tidak ada kepentingan politik, ya. Dan saya akan mengucapkan congratulations dulu untuk tim Indonesia yang mendapat 3 suntikan pemain baru, Joy Dance dan Emil Audero, ya. Jadi kedalaman skuad Indonesia sangat bagus saat ini. Kita akan membahas preview pertandingan melawan Australia yang akan diselenggarakan tidak lama lagi. Without further ado, sit back and relax. Kita lihat intro dulu. Ini dua bocil saya yang berlatih di Akademi Barcelona di Jepang. Alright, ambil dulu kopinya, sit back and relax. Alright. Ini dia ya. Ini supporter kita. Ini pengambilan sumpahnya. Mengakui dan setia kepada negara kesatuan Ketiga pemain anyar Republik itu telah Indonesia. naturalisasi secara bersamaan di Roma, Italia. Proses sumpah naturalisasi Oke. Ini pertandingan yang menarik menurut saya dan kita akan bahas singkat, padat, dan tak ada bias, ya. Pertama kita akan bahas tim Australia. Tim Australia ini seperti yang diberitakan di sini, mereka memanggil beberapa orang dari yang bermain di Eropa, ya. Dan beberapa pemain kunci mereka cedera. Ini posisi sementara kita di tempat ketiga, ya. Terus untuk gol defending masih Harry Souttar, Cameroon, wajah-wajah lama, dan ada 6 pemain baru di Australia ini yang diambil dari A-League, ya, dari liganya Australia. Ini ada Nektoris Triantis, itu kebanyakan pemain Australia juga, bukan dari orang aslinya Australia, ya. Itu 100% dari pemain luar negeri. Ada yang keturunan, ada yang enggak. Jadi Australia sangat tidak mempermasalahkan pemain keturunan yang bermain di Indonesia, karena mereka hampir 100% pemain yang bukan dari aslinya Australia juga. Jadi pertandingan menurut saya untuk Australia ini karena dihantam badai cedera, kekuatan dia menurut saya nggak sepenuhnya seperti yang kita hadapi di GBK, ya. Dan ini menurut saya keuntungan buat Indonesia, asal Indonesia mampu mengambil sisi negatifnya tim Australia ini untuk digunakan buat pressure. Dalam situasi ini menurut saya Australia cukup, secara psikologis mereka cukup tertekan juga, karena ibarat bertanding tinju, ini dia juara bertahan kan, nomor 3, menghadapi newcomer yang begitu agresif, begitu press, dan begitu punya big desire untuk memenangkan pertandingan ini.
Ya kalau menurut saya di tim Australia sedikit tidak menguntungkan karena banyaknya yang cedera juga. Tapi menurut saya dengan pemanggilan 6 atau lebih dari pemain A-League ini, pemain di liga lokal itu, seperti yang kita ketahui, kalau orang diberi kesempatan, atlet profesional ada kesempatan untuk bermain di level tertinggi, itu mereka akan melakukan appeal, istilahnya melakukan ekstra keras penampilan mereka agar mereka bisa dilirik menjadi pemain inti. Dan itu bisa sangat merepotkan pemain kita ya. Itu jadi ingat pemain yang mencetak gol keempat, pemain Jepang di GBK, itu pemain itu biasanya duduk di bangku cadangan saja di timnas Jepang. Tapi karena diberikan kesempatan dia akan menggila. Jadi kita harus hati-hati. Dan untuk dari tim Indonesia ada kemasukan 3 tadi, pemain itu sangat, menurut saya sangat memberi suntikan motivasi semangat. Ada Joy Dean dan Emil Audero. Emil Audero ini menurut saya salah satu yang sangat aset, yang cukup sangat berharga buat timnas Indonesia. Bukan berarti saya tidak menghargai pemain lain, tapi menurut saya kemasukan dari Emil ini sangat membuat kedalaman skuad kita solid dan bagus. Karena sudah ada sini Pais kan sudah kena kartu kuning 1, kalau sempat satu lagi kena itu bisa nggak main nanti ketemu Bahrain. Jadi dengan adanya Emil Audero ini, kita tidak was-was lagi. Dan saya yakin penampilan Indonesia untuk pertandingan menghadapi Australia ini akan sangat militan. Karena apa? Karena pelatih dan staf kepelatihan semua baru, mereka sangat ingin menunjukkan siapa mereka dan mereka tidak akan mengambil risiko. Kemungkinan bertahan total ngadapin counter attack, menurut saya kita akan sekitar 80%. Bermain terbuka bisa saja kalau kita sempat ketinggalan dulu, atau pelatih melihat ada kesempatan untuk open play, saya rasa mereka juga akan melakukannya. Si Pastor itu dia jago teknikal, jagonya dia ada masalah taktik di ini ya. Tim Coach Patrick ini menurut saya sangat mumpuni sekali. Terus mereka akan bermain bisa aja total football seperti tipikal Belanda. Dan saya rasa pemain ini profesional semua, mereka tidak akan susah beradaptasi, apalagi pelatih dan pemain kebanyakan dari Belanda ya, keturunan kita dari Belanda, jadi mereka akan cepat menurut saya mengerti dengan taktikal yang akan diberikan tim pelatih. Jadi without further ado, saya akan conclusion. Ini perkiraan, saya bisa salah, bisa menang, bisa aja benar kan. Conclusion, kita bisa mencuri poin. Dan ya kemungkinan ini kedengaran agak gila, kemungkinan menang kita ada. Jadi Indonesia dengan Australia, walaupun kita bermain away, 50-50 menurut saya. Ya. According Sokeros situasi tim Sokeros ini yang banyak dibadai cedera, terus ada pemain baru yang masih adaptasi. Tapi seperti yang saya bicarakan tadi, pemain baru itu yang baru masuk ke tim jangan dianggap sebelah mata, karena mereka akan memberikan lebih dari 100% kemampuan mereka untuk mendapatkan tempat di tim, di starting 11. Itu appeal namanya, biasa aja itu akan terjadi. Jadi begitu saja menurut saya. Gambate Indonesia, insya Allah kita bisa menang. Marilah kita dukung. Supporter Indonesia udah mulai datang itu. Supporter Indonesia itu ada di mana-mana. Kita doakan
yang terbaik buat timnas kita. Kayaknya saatnya lah kita masuk Piala Dunia langsung ya. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bangsa yang besar di Indonesia itu udah layak masuk ke Piala Dunia dengan passion, dengan pengorbanan, dengan drama yang selama ini dialami persepak bolaan Indonesia, terutama supporter seperti kita ya. Udah habis air mata istilahnya terkuras kalau masalah bola kaki ini ya. Mungkin saatnya kita di level yang seharusnya. Untuk pesan berikutnya, jangan lupakan pembinaan usia dini, kompetisi reguler usia dini dari kampung sampai ke kota-kota, maka terciptalah pemain top yang bisa mengisi tim nasional dan berlaga untuk World Cup seperti yang dilakukan Jepang. Itulah yang kenapa saya bikin channel ini, karena saya berbagi, lihat sendiri video saya di channel ini. Kebanyakan mengulas tim sekolah, mulai dari sekolah dasar SD, yang menurut saya sangat bisa ditiru oleh orang Indonesia. Kalau klub, anak saya di klub ya itu mahal. Terus klub seperti klub Barcelona Academy atau akademi klub-klub terkenal mana mungkin masuk kampung-kampung kan. Kalau paling di Jakarta, di Bandung, di Sumatera ini Medan, Padang mungkin, nggak mungkin masuk pelosok-pelosok. Jadi yang pantas kita tiru itu di Jepang adalah klub sekolah mereka, karena setiap kampung-kampung punya sekolah kan. Ini bukan untuk sepak bola aja, seluruh olahraga. Kita aktifkan bangsa kita biar sehat dan kuat. Jadi anak-anak kita nggak ada yang menghabiskan masa muda umurnya dengan sia-sia. Malah ada yang hancur oleh narkoba kan, karena kekurangan aktivitas yang positif dan bermanfaat buat anak muda. Begitu saja dari Jepang, kami mengucapkan Ganbatte kudasai timnas Indonesia, we believe in you. Oke, insya Allah kita bisa menang menghadapi Australia ini dan kita lolos Piala Dunia. Amin. Thank you for watching. Bye-bye.